Nama saya Natalia dengan nomor NPM 1842005. Oke, sekarang nomor 1, Activity Based Supplier Costing. Oke, diketahui Pom-Pom Company is a car window repair and replacement company. Terus Pom-Pom Purchasing Manager used to supply sunglass and apple glass. Data relating to shade window and windshield are given below. Jadi ini data-data yang dia kasih. Yang pertama disuruh hitung activity rate. Oke, jadi activity rate-nya udah diketahui, activity-nya ada adverse buying dan supply returns. Jadi cara hitung rate-nya yaitu 450.000 dibagi dengan 2.900. Di mana 490.000 ini udah diketahui di soal, dan 2.900 ini adalah jumlah dari insufficient unit-nya. Jadi 450 tambah 450 tambah 1000 tambah 1000. Nah, jadi udah siap dibagi, hasilnya adalah 155. Untuk supply return rate juga sama, 115.000 ini udah diketahui di soal, dan 1.380 ini adalah jumlah dari return unit. Jadi 30 tambah 30 tambah 120 tambah 1.200. Hasilnya adalah 83. Oke, terus yang B ini disuruh cari dihitung purchasing cost. Oke, jadi yang pertama kita cari dulu adverse buying-nya dengan masing-masing shelf glass side WS, apple glass side WS. Bagian side shelf glass ini jumlahnya 69.828, didapat dari dapat dari adverse buying rate-nya 155 dikali dengan insufficient unit yang bagian side 450 ini. Nah, yang ini juga sama, adverse buying rate-nya dikali dengan 450 di bagian WS ini, dan selanjutnya. Oke, baru kita hitung lagi supply return-nya. Sama 83 rate-nya 83 dikali dengan unit return unitnya, jadi dikali masing-masing, hasilnya jadi gini. Terus baru jumlah dari adverse buying dan surplus return itu total cost-nya udah siap di jumlah, baru kita masukin unitnya udah diketahui oleh soalnya. Unit purchase-nya dengan side di shelf glass itu 15.000, WS-nya 15.000, side di apple glass-nya 24.000, dan WS di apple glass itu 24.000 juga. Oke, baru total cost dibagi unit itu dapat unit cost. Nah, unit cost kita tambah dengan unit purchase cost, hasil itulah total unit supplier cost-nya. Unit purchase cost-nya udah diketahui oleh soalnya, baru total unit cost-nya sekian. Oke, terus C ditanya kenapa kita perlu value chain analysis dihubungkan dengan strategi cost management. Oke, jadi jawaban saya, karena suatu perusahaan akan melakukan kegiatan internal, biaya internal. Maksudnya dia harus saing dengan biaya yang lebih rendah. Jadi ketika perusahaan tersebut mampu bersaing dengan biaya yang lebih rendah, maka perusahaan tersebut dikatakan memperoleh keuntungan. Lanjut ke soal nomor 2, yaitu hitung productivity measurement. Oke, jadi ini disuruh hitung partial productivity ratio. Oke, jadi partial productivity ratio-nya gini, caranya kita kan ada informasi untuk material use dan labor use. Nah, sekarang dia ada existing machine A dan machine B. Jadi sekarang kita hitung dulu rasionya. Untuk existing machine ratio labor productivity, angkanya dapat 2. 2 ini dari 300.000 dibagi output produce and sold 300.000 ini dibagi dengan labor use 190.000. Jadi hasilnya 2. Machine A-nya juga sama, output produce and sold machine A itu 360.000. Nah, kita dibagi dengan labor use-nya 150.000. Yang machine B ini juga sama, 350.000 dibagi 200.000. Oke, untuk material productivity ratio juga sama. Berarti
produce and sold-nya 300.000 dibagi dengan material use-nya 600.000. Jadi hasilnya 0,5 dan yang lainnya juga sama seperti yang di atas. Oke. Jadi di sini disuruh menjelaskan resultnya, hasilnya. Oke. Jadi menurut saya bandingkan existing machine dengan machine A, produktivitasnya naik untuk setiap unit input. Jadi proses baru ini meningkatkan keseluruhan produktivitas. Oke. Terus satu lagi bandingkan existing machine dengan machine B. Kalau existing dengan machine dengan machine B ini menurunkan untuk setiap input. Jadi proses baru ini menurunkan keseluruhan produktivitas. Oke. Yang kedua itu disuruh menghitung impact-nya. Jadi untuk machine A, kita hitung masing-masing material dan labor-nya ya. Jadi untuk machine A itu ini dapat 720.000 ini dapat dari 360.000 ini dikali dengan 2. Nah, 180.000 ini juga sama. 360.000 dibagi dengan 2. Hasilnya 720 dan 180.000. Nah, habis itu kita hitung PQ kali P ini. Jadi, PQ ya 720.000 kali price-nya, unit price of material. Ini bagian material, jadi dikali dengan 22. Hasilnya 15.850.000. Sama dengan labor-nya, PQ-nya 180.000 dikali dengan unit price of labor-nya $15. Jadi hasilnya 2.700.000, habis itu ditambahkan 18.550.000. Oke, sekarang bagian ini udah diketahui di soalnya 600.000 ini dari material use-nya dan 150 ini juga dari labor use-nya. Jadi sekarang kita hitung dulu yang AQ kali P. AQ-nya 600.000 dikali dengan price-nya $22, ya sama dengan yang tadi. Dan hasilnya 13.200.000. Habis itu yang ini sama 150.000 dikali dengan $15 dari unit price of labor. Hasilnya 2.250.000, dijumlahkan hasilnya 15.450.000. Nah, untuk hasil akhirnya yaitu bagian PQ kali P ini dikurang dengan AQ kali P, hasilnya 2.670.000. Nah, ini sama juga 2.700.000 dikurang dengan 2.250, hasilnya 460.000. Nah, selisih dari 2.650.000 sama 450.000 ini hasilnya adalah 3.090.000. Nah, bisa dibuktikan cara buktinya 18.550.000 ini dikurang dengan 15.450.000. Hasilnya tetap sama 3.090.000. Oke, mesin B ini juga sama dengan mesin A, semua sama. Jadi materialnya 700.000 ini, jadi untuk output produce and sold-nya 360.000 dikali 2. Ini sama 360.000 dibagi 2. Selanjutnya sama semua. Jadi hasilnya diperoleh PQ kali P totalnya 16.275.000 dikurangi dengan 16.600.000, hasilnya adalah minus 325.000. Jadi dari atas ke bawah ini 325.000, dari kiri ke kanan juga minus 325.000. Oke. Ya, yaitu theory of constraints. Jadi untuk recap pertama itu diminta untuk menghitung contribution margin by optimal mix. Oke, untuk ini jadi kita yang pertama kita cari dulu salesnya. Salesnya dan Immune Boost itu peroleh 1.600.000 dan Mentagrof itu 2.304.000. 1.600.000 ini dari jadi di soal ini diketahui bahwa company-nya jual 400.000 botol untuk Immune Boost dan 460.000 bottles untuk Mentagrof. Jadi 400 botol ini dikali dengan selling price, unit selling price Immune Boost, yaitu 4. Jadi 400.000 dikali 4 itu 1.600.000. Dan sama untuk Mentagrof 480.000 dikali dengan selling price-nya Mentagrof itu 4,8. Jadi hasilnya 2.304.000. Habis itu untuk variable cost, ordering cost, handling, material cost ini biayanya udah di sini, tinggal kita masing-masing kalikan dengan bottlesnya.
Jadi hasilnya ya variable cost untuk immune boost-nya 320.000 dan untuk mental cost itu 480.000. Untuk ordering cost-nya immune boost-nya 160.000 dan mental cost-nya 288.000. Nah, handling cost immune boost-nya 800.000, mental growth 192.000. Untuk material cost 400.000 dan 768.000. Jadi contribution margin-nya sales dikurang dengan semua cost-nya. Semua cost-nya hasilnya 650.000 dan ini juga sama, sales-nya dikurang dengan semua cost-nya. Jadi dapatlah contribution margin-nya. Habis itu dibagi dengan unitnya yang udah diketahui soal bahwa unit untuk immune boost itu 400 botol yang tadi dan mentagosnya 480.000 botol. Jadi setiap dibagi unit contribution-nya itu 1,6 untuk immune boost dan 1,2 untuk Mendagros. Oke. Habis itu kita dapat angka 400.000 unit dan 250.000 unit ini didapat dari 400.000 ini didapat dari 640.000 dibagi 1,6 dan 250.000 ini didapat dari 480.000 dibagi 2. Oke, baru kita hitung optimal mix-nya. Untuk angka 400.000 ini dikali dengan contribution unitnya 1,6 dan ditambah dengan 250.000 dikali dengan 1,2 ini. Jadi hasilnya adalah 928.000. Ini optimal mix-nya. Oke, selanjutnya nomor 2 ini diminta untuk menggambarkan precious diagram. Jadi untuk menggambarkan precious diagramnya, kita perlu dulu membuat info-infonya kayak gini. Jadi untuk dapat persamaan 2 ini, di soal kita tahu bahwa immune boost ini using 1,6 machine hour per unit dan Mentragov using 0,8 machine hour per unit. Jadi kita asumsikan X ini adalah immune boost dan Y ini adalah Mentragov. Nah, mereka sama dengan 640.000. Sini 640.000 machine hours. Oke, terus X yang persamaan kedua ini juga sama di dua soal. Diketahui bahwa immune boost-nya memakai 1 labor hours dan Mentragov-nya memakai 0,8 machine hours per unit. Sama dengan 480.000. Oke. Jadi untuk persamaan udah dapat persamaan 2 ini, kita tinggal melakukan eliminasi dan substitusi. Oke. Jadi untuk eliminasi ini saya ambil angka yang untuk ini kali 1 dan kali 1,6. Sudah siap hitung, Y-nya dapat 53.333. Terus habis itu Y-nya dimasukkan ke persamaan yang ini, X tambah 2 kali 53.333. Hasilnya X-nya memperoleh angka 373.334. Nah, inilah titik maksimumnya. Dengan Y-nya 373.334 dan Y-nya itu 53.333. Oke. Setelah itu kita asumsikan Y sama dengan 0 dengan persamaan ini. Jadi Y sama dengan 0 memperoleh X sama dengan 400.000. Sebaliknya asumsinya X sama dengan 0. Nah, dengan asumsi ini peroleh Y sama dengan 800.000. Jadi X-nya 400.000 dan Y-nya 800.000. Sama. Yang kedua ini juga sama, tapi dia pakai persamaan yang kedua ini. Setelah asumsi X-nya 400.000 dan Y-nya itu 240.000. Baru kita masuk ke diagramnya. Diagramnya ya untuk titik maksimum ini di sini, untuk ini 400.000 X-nya dan 800.000 Y-nya. Oke, terus yang untuk ini 480.000 X-nya, 240.000 Y-nya. Habis itu untuk garis ini ya X-nya tadi itu
shifting bentar, X-nya tadi itu immune boost. Jadi maksudnya immune boostnya nggak bakalan lebih besar dari 400.000. Jadi X sama dengan lebih kecil dari 400.000. Sama dengan 800.000 ini, Y sama dengan kurang dari 800.000. Oke, jadi inilah area yang diarsir titik maksimumnya. Soal nomor terakhir yaitu tentang inventory management. Jadi visual diketahui Delfina menggunakan gula setiap tahun itu 80.000 tons. Cost of pledging an order-nya itu $15 dan cost of carrying-nya 1 pound itu $1,5. Terus diminta hitung EOQ. Rumus EOQ itu akar 2 kali D kali T bagi C. Di mana D itu demand-nya, T itu cost of pledging an order, dan C itu carrying cost. Jadi di sini bisa dilihat demand-nya itu 80.000, cost of pledging-nya $15 dan cost of carrying-nya $1,5. Setelah dimasukin hasilnya kita dapat 1.264,91 dibulatkan jadi 1.265. Oke. Untuk soal nomor 2 diminta untuk mencari carrying cost, ordering cost, dan total cost for the EOQ. Rumus carrying cost itu Q per 2 kali C. Q adalah yang tadi kita hitung diperoleh dari EOQ itu 1.265 dibagi 2 kali carrying cost-nya $1,5. Hasilnya 998,75. Nah, saya bulatkan jadi 999. Untuk ordering cost, rumusnya D per Q kali P. Demand-nya tadi 80.000 dibagi EOQ-nya 1.265 dan dikali dengan cost of pledging and order-nya $15. Hasilnya 948,62. Saya bulatkan jadi 949. Jadi total cost itu jumlah dari carrying cost dan ordering cost. Masing-masing 999 dijumlahkan, hasilnya adalah $1.898. Oke, untuk nomor 3 diminta untuk menghitung reorder point dengan average rate of usage-nya 260 pound per day dan lead time-nya itu 7 hari. Jadi untuk menghitung reorder point yaitu average rate of usage kali lead time. Jadi 250 kali 7 itu 1.760. Nomor 4 disuruh menjelaskan perbedaan antara GIT dan traditional inventory. Jadi GIT itu yang pertama itu tersediaannya tidak signifikan. Maksudnya karena GIT itu jualannya di atas pesanan. Jadi persediaan itu tidak ada. Nah, sedangkan untuk tradisional persediaannya signifikan karena mereka selalu ada stoknya. Terus pemasoknya sedikit, untuk tradisional pemasoknya banyak karena pemasok sedikit. Jadi GIT itu kontrak jangka panjang dengan pemasok. Terus untuk tradisional kontrak jangka pendek dengan pemasok. Oke. Terus keterlibatan karyawannya tinggi untuk GIT dan keterlibatan karyawannya rendah untuk tradisional. Terus untuk GIT jasa terdesentralisasi, untuk tradisional jasa tersentralisasi. Oke, sekarang kita masuk ke bagian 2. Bagian 2 sama sih, juga diminta hitung EOQ dan total cost-nya. Jadi dengan rumus tadi EOQ itu sama akar 2 kali D kali P bagi C. Di mana demand-nya itu 35.000. Terus pledging order cost-nya itu 600 unit. Cost of pledging-nya itu $30 dan carrying cost-nya itu $4. Jadi hasilnya itu 724,57. Oke, carrying cost-nya dari Q per 2 kali C sama dengan tadi. Jadi EOQ-nya itu 724,57 bagi 2 kali carrying cost-nya 4. Hasilnya itu 1.449,14. Ordering cost-nya D per Q kali T.
demand-nya itu 35.000 dibagi dengan 4,57. Terus cost of living-nya itu kali 30. Jadi hasilnya 1.459,14. Total cost-nya jumlah dari carrying cost plus ordering cost. Jadi hasilnya itu 2.898,28. Oke, sekian dari penjelasan saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.